Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-An'am, yaitu ayat yang ke-151. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Allah SWT berfirman, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir Quraisy yang sebelumnya telah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah SWT, telah membuat penghalalan dan pengharaman menurut selera mereka, menurut hawa nafsu mereka. Kata Allah SWT, katakan wahai Muhammad, kemarilah aku akan bacakan kepada kalian apa yang Allah SWT haramkan kepada kalian yang sebenarnya, di mana Allah SWT mengharamkan kepada kalian, di antaranya disebutkan dalam ayat ini dan dua ayat setelahnya, 10 wasiat yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat 151 sampai 153 dari surah Al-An'am. Allah katakan, yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Hendaknya kalian tidak menyekutukan Allah SWT. Ini wasiat pertama. Wasiat yang merupakan wasiat yang paling utama dan menjadi dasar dari Islam ini. Bahwasanya seorang tidak melakukan kesyirikan sedikitpun terhadap Allah SWT, yaitu dengan beribadah atau mengibadahi makhluk selain Allah SWT, atau mengagungkan makhluk, atau meminta, atau takut, dan seluruh macam ibadah, atau memalingkan makna rububiyah atau ilahiyah kepada makhluk. Maka ini kesyirikan, di mana seorang, hakikat dari syirik adalah bagaimana seorang beribadah kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah dengan makna ibadah yang seluas-luasnya, baik dia sujud kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, berharap dan takut kepada selain Allah, mengagungkan selain Allah, atau dia memalingkan atau memberikan makna dari uluhiyah dan rububiyah kepada
selain Allah. Rububiyah artinya penciptaan. Dia beranggapan bahwasanya ada yang menciptakan selain Allah. Ada yang bisa memberi rezeki kepada selain Allah. Ada yang mengetahui yang gaib selain Allah. Atau al-uluhiyah, memberikan hak-hak Allah berupa peribadatan, hukum, termasuk di sini adalah hukum, bagaimana dia menghalalkan dan mengharamkan dengan selain Allah, maka ini kesyirikan. Dan ini adalah hakikat dari kesyirikan. Dan syirik adalah dosa yang paling besar. Maka Allah SWT mewasiatkan dalam wasiat yang pertama ini, dalam ayat ini, untuk tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Dan Allah SWT tidak akan mengampuni dosa syirik sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah SWT tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain itu. Dan ini merupakan hak Allah yang paling besar. Bagaimana seorang manusia, seorang hamba tidak menyekutukan Allah sedikit pun dengan makhluknya. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, maka disebutkan ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi SAW, Ayyu dzambin a'zam, dosa apakah wahai Rasul yang paling besar? Maka Nabi SAW mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah sekutu, sedangkan dialah yang menciptakan anda. Dosa paling besar disebutkan oleh Rasul adalah syirik. Bagaimana kita menyekutukan Allah? Bagaimana seorang menyekutukan Allah SWT padahal Allah yang menciptakan dia? Maka ini wasiat pertama dan utama. Allah tusyriku bihi syai'a, tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ini juga disebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Allah SWT katakan dalam surah Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah SWT telah mewajibkan agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepadanya dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka Allah SWT dalam ayat ini setelah menyebutkan haknya, kemudian menyebutkan hak manusia yang paling utama setelah Rasulullah, yaitu orang tua. Kata Allah, wabil walidaini ihsana, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Juga dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyul a'mali ahabbu ilallah, ayyul amal ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah SWT? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Kemudian birrul walidain. Kemudian al-jihad fi sabilillah. Maka birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, adalah termasuk amalan yang sangat besar. Termasuk wasiat Allah SWT, di mana seorang ketika telah menunaikan hak Allah, kemudian dia menunaikan hak orang tuanya, ya, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Maka ini wasiat yang kedua, wabil walidaini ihsana, hendaknya kita berbakti kepada kedua orang tua. Kata Allah SWT, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin
wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima dalam surah Al-Isra. Jika keduanya atau salah satu di antara keduanya sudah dalam usia lanjut, maka janganlah membentak, janganlah mengatakan dan katakan kepada keduanya perkataan yang baik. Maka kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dalam surah Luqman juga Allah katakan anishkurli wali walidaika, yaitu agar kamu bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Maka orang tua adalah manusia yang berjasa kepada kita setelah Rasulullah SAW tentunya. Bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua, dan itu lebih tinggi daripada jihad di jalan Allah SWT, di mana Rasulullah SAW didatangi oleh seorang, kemudian minta izin kepada Rasulullah SAW untuk berjihad. Kata Nabi, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kata orang tersebut, iya. Kata Nabi, fafihi ma fajahid, maka berjihadlah dalam berbakti kepada kedua orang tua. Seorang sahabat juga datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, man ahaqqun nas bihusni sahabati, wahai Rasul, siapakah orang yang paling harus aku berbuat baik kepadanya, berbakti kepadanya? Kata Rasul, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ibumu, sampai 3 kali, kemudian bapakmu. Maka dalam Al-Quran, dalam beberapa ayat dan juga dalam hadis-hadis Nabi SAW disebutkan bagaimana seorang hendaknya berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua, baik keduanya masih hidup ataupun sudah meninggal, dengan mendoakannya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakan, ya Allah, ampuni mereka, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Maka berbakti kepada orang tua, baik mereka masih hidup ataupun sudah meninggal. Ini wasiat Allah SWT untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya tidak ada amalan yang Allah SWT memberikan sebagian balasannya di dunia kecuali balasan tentang berbakti kepada orang tua. Seorang yang dia berbakti kepada orang tua akan berkah hidupnya. Sebaliknya, seorang yang dia durhaka sama orang tua juga Allah cepatkan balasannya di dunia, hidupnya tidak berkah dan sebagainya. Maka hendaknya kita berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Kalau kita ingin hidup kita berkah, diberikan kemudahan oleh Allah SWT, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada mereka. Dahulukan mereka daripada yang lainnya. Terutama kita laki-laki, mendahulukan orang tua daripada anak dan istri. Begitu syariat. Rasulullah SAW menceritakan bahwasanya ada 3 orang yang masuk gua, yang kemudian gua itu tertutup dengan batu. Salah satunya berdoa kepada Allah SWT dengan mengatakan, wahai Rasul, sungguhnya aku mempunyai kebiasaan mengembalakan kambing. Kemudian setelah aku pulang biasanya memerahkan susu, dan susu itu tidak akan aku berikan kepada orang tuaku, kepada anak istriku sebelum orang tuaku minumnya. Suatu kali aku terlambat datang, sampai orang tua ketika pulang, orang tua sudah tidur. Kemudian aku tidak berikan kepada anak dan istri ketika itu, padahal anak itu sudah menangis minta susu. Aku tidak berikan itu kepada mereka sebelum orang tuaku minum. Maka orang tadi pegang susunya itu sampai orang tuanya bangun. Kemudian diberikan kepada orang tuanya, baru diberikan kepada anaknya.
Anaknya menangis itu, istilah kita bayangkan. Maka dikabulkan doanya. Maka ini menjadi perhatian bagi kita, berbakti kepada orang tua suatu hal yang sangat besar. Yang kadang seorang ketika dia sudah menikah, dia lebih mengutamakan anak dan istrinya. Dan ini suatu kesalahan yang besar. Orang tua bagi laki-laki tetap menjadi nomor satu. Walaupun dia sudah menikah, ibu Anda nomor satu, istri Anda wanita kedua. Wanita pertama yang harus Anda hormati ibu. Banyak orang-orang yang dia hanya memperhatikan anak istri, tidak diperhatikannya orang tuanya. Ini bentuk kedurhakaan. Maka kita melihat kadang kehidupan kita tidak berkah, banyak problem dan sebagainya. Kenapa? Mungkin kita tidak berbakti sama orang tua. Dan seorang ketika dia berbakti kepada orang tua, kemudian orang tuanya mendoakan, hidupnya berkah, mudah. Kalau kita ingin mudah hidup kita, berbakti dengan orang tua mendoakan, maka mudah. Ini salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang diterapkan oleh para ulama, para sahabat. Disebutkan para ulama ketika mereka berbicara dengan orang tuanya, seorang ulama berbicara dengan orang tua, tidak mampu dia mengangkat kepalanya melihat orang tuanya. Seorang alim disebutkan ketika sedang pengajian seperti ini, datang ibunya panggil, pulang sebentar, kasih makan ayam situ. Berhenti dia. Ibuku memanggil, panggilan ibu pertama, berhenti ini dulu, pergi keluar, penuhi panggilan ibu. Siapakah di antara kita yang bisa melakukan itu? Itu para ulama terdahulu. Bagaimana mereka benar-benar berbakti kepada kedua orang tua. Maka inilah wasiat Allah SWT. Ya Allah, bisa kita lihat di sini bagaimana Allah SWT ketika mengatakan jangan melakukan kesyirikan, kemudian apa? Berbakti kepada orang tua. Maka ini hak yang besar. Setelah hak Allah, orang tua yang harus kita penuhi. Kemudian yang ketiga, wasiat dalam ayat ini, wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah membunuh anakmu karena takut kepada kemiskinan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberi kalian rezeki dan juga mereka, kata Allah SWT. Jangan membunuh anak karena takut miskin. Sebagian orang-orang jahiliyah di zaman dahulu, mereka membunuh anak perempuan karena takut aib, karena menurut mereka anak perempuan itu aib. Dan sebagian juga mereka membunuh anak laki-laki karena takut miskin. Tidak mau mereka memiliki anak atau membunuh anak mereka karena takut miskin. Karena menurut pandangan mereka, kalau anaknya ada berarti ikut makan, berkurang rezeki dia. Kata Allah SWT, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang beri kalian rezeki dan mereka juga, kami yang memberikan mereka rezeki. Maka setiap anak lahir ada rezekinya. Bukan kita yang ngasih anak rezeki, Allah SWT yang memberikan rezeki. Maka ini Allah SWT larang, jangan membunuh anak kalian karena takut miskin. Termasuk dalam ayat ini, ya, tidak boleh seorang membatasi anaknya, jumlah anak karena takut miskin juga. Membatasi tidak boleh, tapi memberi jarak boleh. Kata Allah SWT, jangan membunuh anak.
karena takut miskin. Ingat ketika kita lahir kita nggak punya apa-apa, sekarang Allah beri rezeki. Anak juga begitu. Mereka lahir Allah SWT berikan rezekinya. Kemudian wasiat selanjutnya, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Janganlah Anda mendekati perbuatan fawahish, perbuatan yang dosa, yang keji, yang mungkar. Ma dhahara minha, baik itu yang tampak, yang kelihatan, yang kedengaran, wa ma batan, ataupun yang tersembunyi, yang tidak kelihatan, tidak ditangkap oleh, tidak diketahui oleh orang. Kata Allah SWT, jangan mendekati, wala taqrabul fawahish. Allah tidak mengatakan jangan melakukan, tapi apa? Jangan mendekati. Mendekati saja tidak dibolehkan. Perbuatan fawahish, perbuatan yang sangat keji, dosa. Keji maksudnya apa? Secara tabiat kita tidak suka, jijik melakukan dosa itu. Kata Nabi, kata Allah SWT, wala taqrabu, jangan mendekati. Termasuk di sini apa? Melakukan hal-hal yang menjurus atau menjerumuskan kita kepada hal tersebut, pada dosa. Sebagaimana Allah sebutkan, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina, mendekat. Hal-hal yang akan membawa kita kepada itu dilarang oleh Allah SWT. Maka Allah SWT melarang kita melakukan perbuatan dosa atau mendekati perbuatan dosa. Segala sesuatu yang menjerumuskan kita pada dosa, jauhi. Yang akan menyeret kita kepada dosa, jauhi. Baik dosa itu yang tampak, yang kelihatan, yang didengar orang, yang dilihat oleh orang, atau yang tidak kelihatan, tidak tahu orang. Kemudian wasiat selanjutnya, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Janganlah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah SWT kecuali dengan hak, dengan alasan yang syar'i. Itu kita tidak dilarang membunuh seorang muslim, kecuali dalam hadis Abdullah bin Mas'ud juga disebutkan, kecuali apa? 3. La yahillu damu mri'in muslimi illa bi ihda thalath, kata Nabi SAW. Tidak halal darah seorang muslim ditumpahkan kecuali dengan dalam 3 hal. 1, ats-tsayyibuz zani, yaitu orang yang menikah, yang sudah menikah kemudian dia berzina, maka hukumannya dirajam, boleh ditumpahkan darahnya. Yang kedua, an-nafsu bin nafs, orang yang membunuh muslim dengan sengaja, orang yang membunuh muslim dengan sengaja. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariq lil jamaah, yaitu orang yang murtad, keluar dari Islam, maka halal darahnya untuk ditumpahkan. Selain itu dilarang. Maka membunuh jiwa seorang muslim itu termasuk dosa besar. Kata Nabi SAW, lawal zawalu dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Sungguh, kata Nabi SAW, hilangnya, hancurnya seluruh dunia ini lebih baik daripada terbunuhnya seorang muslim. Seorang muslim. Nabi bilang, biarlah Anda hancurkan dunia ini daripada Anda membunuh seorang muslim. Maka seorang muslim darahnya di sisi Allah SWT sangat besar, sangat mahal, lebih mahal daripada dunia ini. Maka dilarang membunuh jiwa seorang muslim, membunuh seorang muslim dengan sengaja. Kemudian Allah SWT katakan di akhir ayat, dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Itulah hal yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian menjadi orang yang berakal, agar kalian memikirkan. Maka dalam ayat ini disebutkan wasiat pertama tadi, jangan melakukan kesyirikan, kemudian yang kedua berbakti kepada kedua orang tua, kemudian tidak membunuh
anak karena takut miskin. Kemudian jangan mendekati perbuatan maksiat, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Kemudian jangan membunuh jiwa seorang muslim. Ayat selanjutnya Allah melanjutkan wasiat yang keenam, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Janganlah mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik sampai mereka balik atau sampai mereka paham. Maka Allah SWT melarang. Dalam ayat lain Allah SWT katakan, wala ta'kulu amwalal yatama zulma. Jangan memakan harta anak yatim secara zalim. Siapa itu yatim? Yatim itu orang yang meninggal bapaknya sedangkan dia masih kecil, belum balik. Maka itu anak yatim. Yang mana bapaknya meninggal. Sebagian mereka mendapatkan warisan dari bapaknya. Bapaknya orang kaya misalnya, bapaknya meninggal. Maka anak itu mewarisi harta yang banyak misalnya. Kata Allah, jangan makan harta anak yatim itu. Tentunya dia masih kecil, tidak tahu dia, tidak paham tentang harta. Maka ada orang misalnya yang diwasiatkan untuk mengurus anak yatim. Ayat ini ditujukan kepadanya. Jangan Anda menguras harta anak yatim. Disuruh mengurus malah menguras. Memakan harta anak yatim. Kata Allah SWT, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sungguhnya orang-orang yang dia makan harta anak yatim, sungguhnya dia hakikatnya makan neraka, makan api. Maka termasuk 7 dosa besar yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah makan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim. Kata Allah SWT, janganlah mendekati harta anak yatim itu kecuali dengan cara yang baik. Artinya boleh bagi orang yang dia mengurus harta anak yatim, dia mengolah harta tersebut dengan cara yang baik, bukan untuk dia makan, tapi dia kembangkan dan sebagainya. Sampai kapan? Sampai anak itu hatta yablugha ashuddah, sampai dia paham, sampai dia balik, kata sebagian para ulama. Sebagian besar para ulama tafsir mengatakan sampai dia balik kemudian paham cara menggunakan harta. Baru ketika itu diserahkan harta itu kepada dia. Harta warisan dari bapaknya tadi. Ketika anak itu sudah balik dan dia sudah paham cara berbelanja, paham jual beli dan sebagainya, maka baru diserahkan kepada dia. Maka kita dilarang memakan harta anak yatim. Justru disuruh kita mengayomi anak yatim yang kalau misalnya bapaknya meninggal tidak meninggalkan harta. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini, kata Nabi. Saya dan orang yang mengafil atau yang menyantuni, menanggung biaya anak yatim seperti 2 jari ini, kata Nabi. Yaitu, kata perawi hadis, antara jari tengah dan jari telunjuk di hari kiamat. Maka hadis ini menunjukkan keutamaan kita membantu anak yatim. Bukan malah sebaliknya, seorang yang dia mengambil harta anak yatim justru dia melakukan dosa besar. Kemudian wasiat selanjutnya, wa auful kaila wal mizana bil qist. Maka penuhilah, kata Allah SWT, kail, takaran, wal mizan, dan timbangan dengan bil qisti, dengan cara yang adil. Artinya ketika berjual beli
baik itu menggunakan takaran ataupun timbangan, hendaklah dengan cara yang adil. Artinya menakar dan menimbang dengan sempurna, tidak boleh curang. Allah SWT memberikan peringatan yang sangat tegas, wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang mutaffif. Apa itu mutaffif? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Itu orang yang ketika dia jadi pembeli, dia minta ditakar, maka dia minta dilebihkan. Kalau dia jadi pembeli, dia ditakar oleh orang, dia minta lebihkan sedikit bang. Tapi kalau dia yang menakar, dia yang menjual, yukhsirun, dia kurangi timbangan. Seharusnya 1 kilo 9 on. Ini mutaffifin namanya. Dan ini kecurangan. Allah katakan, penuhi takaran dan timbangan itu dengan cara yang adil, maka mengurangi timbangan termasuk dosa besar. Dan ini Allah SWT pernah mengutus nabinya Syuaib kepada kaum Madian yang mereka, kebiasaan mereka mengurangi timbangan. Kemudian Allah SWT katakan, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah SWT tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka Allah SWT mensyariatkan syariat ini, ada perintah dan larangan, ada perintah, ada larangan. Allah SWT tidak memberikan hal itu kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Jadi Allah sudah tahu ketika Allah memerintahkan ini pasti kita mampu. Ketika Allah melarang kita dari ini, Allah sudah menakar, Allah sudah tahu bahwasanya kita akan mampu melakukannya. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak akan membebani kecuali sesuai dengan kemampuan. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Ini wasiat selanjutnya. Yaitu apabila Anda berbicara, termasuk dalam hal ini berhukum, fa'dilu, maka berhukumlah dengan adil. Walau kana dza qurba, walaupun itu kepada karib kerabat sendiri. Maka berhukum, menegakkan hukum, menegakkan keadilan harus adil. Jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Rasulullah SAW mengatakan, wa aimullah law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan potong tangannya, kata Nabi. Tidak ada istilahnya ini anak yang diistimewakan, atau ini orang yang berpengaruh, pejabat dan sebagainya, kebal hukum dan sebagainya. Tidak, dalam Islam tidak ada seperti itu. Anak pejabat dan rakyat sama. Kalau dia mencuri, potong tangannya. Kalau dia membunuh, bunuh. Qisas. Siapapun yang melakukan itu. Itu keadilan Islam. Kalau hukum ditegakkan seperti ini, maka keadilan, kesejahteraan ada di masyarakat. Tapi kalau hukum tidak adil, tidak akan mungkin. Dan Allah tentunya marah. Nabi tadi mengatakan, demi Allah, sampai Nabi bersumpah. Kalau seandainya Fatimah, kita bisa tahu Fatimah anak kesayangan Nabi, putri Nabi yang paling dicintai. Kalau dia mencuri, kata Nabi, aku yang potong tangannya langsung. Tidak ada istilah diberikan keistimewaan dalam hukum. Maka ini Islam, dan ini wasiat Allah SWT. Wa idza qultum fa'dilu, ketika Anda berbicara, dan berbicara termasuk dalam hal hukum di sini. Fa'dilu, hendaknya dengan adil. Walau kana dza qurba, walaupun yang melakukan kesalahan itu karib kerabat Anda, orang yang dekat dengan Anda. Kemudian kata Allah SWT, wasiat selanjutnya, wa bi ahdillahi aufu. Wa bi ahdillahi aufu, artinya
penuhilah janji Allah. Ketika Anda berjanji dengan Allah, penuhi. Begitu juga penuhi janji Anda kepada sesama manusia. Seorang ketika dia berjanji kepada Allah, termasuk dalam hal ini bernazar misalnya, penuhi janji Anda, penuhi nazar Anda. Termasuk juga seorang berjanji kepada manusia, penuhi janji itu, jangan berkhianat, tepati janji. Karena berkhianat itu salah satu sifat orang munafik. Ini wasiat. Kita lihat berapa wasiat dalam ayat ini. Wala taqrabu malal yatim. Jangan mendekati harta anak yatim, jangan makan harta anak yatim. Kemudian penuhi timbangan. Kemudian ketika berbicara, ketika berhukum, hendaknya adil. Kemudian apa? Penuhi hak Allah, penuhi hak manusia. Artinya jangan berkhianat, tepati janji. 4 ya. Sebelumnya tadi 5. 9. Kata Allah SWT, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Inilah wasiat Allah SWT yang Allah wasiatkan agar kalian tadhakkarun, agar kalian mengingatnya, mengambil pelajaran darinya. Kemudian wasiat terakhir dalam ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah SWT, inilah jalanku yang lurus. Inilah jalanku yang lurus. Apa ya jalanku? Islam. Fattabi'uh, ikuti jalan ini. Maka kita diperintahkan oleh Allah SWT mengikuti Islam dan syariat Islam. Kata Allah SWT, wa anna hadza sirati mustaqiman. Dan inilah jalanku yang lurus, ikuti. Wala tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih, maka kalian akan terpecah belah dari jalan ini. Para ulama menjelaskan apa? Bahwasanya jalan kebenaran itu cuma satu. Kebenaran itu hanya satu, yaitu jalan Islam. Maka seorang yang ingin kebenaran, dia mengikuti jalan Islam. Tapi kalau dia mengikuti jalan selain Allah, jalan selain Islam, maka dia akan berpecah. Maka seorang ketika dia tidak lagi mengikuti Al-Quran dan Sunnah, berarti dia yang memecah belah. Orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dia akan mengajak berarti kepada kebenaran, dia mengajak kepada persatuan. Orang yang tidak berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah, dialah yang memecah belah umat. Ini hakikatnya. Allah SWT katakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah, dengan agama Allah, dengan Islam, jangan bercerai-berai. Berarti seorang yang ingin persatuan, bagaimana kita bisa bersatu dengan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Kalau kita tidak berpegang dengan keduanya, berarti kita bercerai-berai. Maka orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, berarti dia mengajak umat untuk persatuan. Tapi orang yang mengajak kepada selain itu, berarti dia yang memecah belah umat. Hari ini ada orang yang memutar balikan fakta dengan mengatakan, orang yang dia berusaha mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dikatakan memecah belah umat. Dan ini sebuah pernyataan yang keliru tentunya. Allah SWT menyuruh kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dengan itu kita bersatu. Justru orang-orang yang mereka mengikuti pendapat manusia, itulah yang memecah belah umat. Tidak mungkin kita bisa bersatu kalau kita mengikuti pendapat manusia, pendapat syekh ini, pendapat kiai ini, ustadz ini, guru ini dan sebagainya. Tidak mungkin kita bersatu. Kalau kita ingin bersatu, ikuti Al-Quran dan Sunnah. Itu semua pijakan kita. Kembali ke situ, bersatu kita. Tapi kalau Anda masih ta'assub, fanatik kepada guru Anda, kepada perkataan manusia, tidak mungkin bersatu. Berarti Anda yang memecah belah umat. Maka hakikat orang yang mengajak pada persatuan adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Allah sendiri yang bilang,
Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku, Islam, Al-Qur'an dan Sunnah, ikuti jalan ini. Wala tattabi'us subul. Jangan ikuti jalan-jalan yang banyak yang apa? Yang jalan-jalan itu membawa kepada kehancuran. Yang mana jalan-jalan itu yang akan memecah belah umat. Maka dalam hadis Abdullah bin Mas'ud juga disebutkan bahwasanya Nabi SAW ketika membaca ayat ini membuat garis yang lurus, kemudian di samping garis lurus ini ada garis-garis kecil. Kata Nabi, ini jalan yang menuju yang benar. Ini jalan yang lurus. Adapun garis kecil yang ada di kanan dan di kiri ini adalah subul, jalan pemecah. Dalam hadis dari Nawas bin Sam'an Rasulullah SAW, beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW memberikan sebuah permisalan jalan Allah SWT yang lurus, di mana di samping jalan tersebut, di sampingnya ada dua tembok, yang di setiap tembok itu ada pintu-pintu. Ya, di jalan yang lurus tadi, di samping kanan dan kirinya ada tembok. Setiap tembok ada pintu-pintu. Dan setiap pintu itu ada tirainya, kata Nabi SAW. Maka kemudian di setiap pintu ada yang memanggil manusia untuk tetap berada di jalan yang lurus ini. Jangan ke kanan, jangan ke kiri. Kemudian kata Nabi SAW, adapun jalan yang lurus ini adalah Islam. Adapun dua tembok itu adalah hududullah, yaitu garis batas Allah SWT yang tidak boleh kita lewati. Adapun pintu-pintu itu adalah maharimullah, yaitu larangan-larangan Allah yang tidak boleh kita masuki. Adapun orang yang mengajak jangan masuk, itu adalah kitabullah. Dan juga ada yang meneriakkan di pintu yang lain untuk tidak memasuki pintu tersebut. Yang pertama kata Nabi itu adalah Quran, yang kedua adalah hati seorang muslim yang hatinya dalam keadaan fitrah yang menolak maksiat. Ketika seorang ingin melakukan maksiat, hatinya tidak mau, hatinya berat. Maka ini kata Allah SWT, inilah jalanku yang lurus, ikuti. Jangan ikuti jalan yang lain. Maka kebenaran itu hanya satu. Kebenaran hanya satu. Di sekian banyak pendapat, mana yang benar? Cuma satu. Yang mana yang benar? Yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Maka jangan mengikuti jalan yang lain. Selain itu tidak benar. Kata Allah SWT, "Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun." Itulah kata Allah SWT wasiat yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah SWT. Maka dalam 3 ayat ini, ayat 151 sampai 53, Allah SWT menyebutkan 10 wasiat. Yang itu 10 wasiat itu adalah termasuk pelajaran yang sangat penting dan wasiat dari Allah SWT kepada kita. Yang itu semua adalah prinsip-prinsip dasar dalam Islam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini tentang wasiat Allah SWT yang Allah sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Nah, di sini ada pertanyaan tentang wasiat kepada orang tua tadi, berbuat baik kepada orang tua. Bagaimana doa orang tua yang masih berbuat syirik setelah dengan kemampuan yang sudah kita sampaikan soal syirik? Apakah masih tetap meminta dan memohon kepada orang tua agar mendoakan kita? Ketika orang tua, kata Allah SWT dalam surah Luqman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Kata Allah,
Kalau kedua orang tua Anda mengajak Anda melakukan kesyirikan, maka jangan ikuti ajakan tersebut, tetapi tetap berbuat baik kepada keduanya. Ini Allah SWT sebutkan dalam surah Al-Luqman. Kalau kedua orang tua kita mengajak kita melakukan atau menyuruh kita melakukan kesyirikan, maka jangan lakukan. Dan ini disebutkan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang ibunya menyuruh dia untuk murtad. Ketika tahu Sa'ad itu masuk Islam, maka kemudian ibunya apa? Memboikot dirinya sendiri dengan mengatakan, aku tidak akan makan, wahai Sa'ad. Dia tahu Sa'ad itu sangat mencintai dirinya, maka ibunya memboikot dirinya. Kata Sa'ad, wahai ibuku, kalau engkau punya 100 nyawa atau 1000 nyawa, aku tidak akan keluar dari Islam. Maka ketika orang tua mengajak kepada kesyirikan, tidak boleh kita mengikutinya. Tapi tetap berbuat baik, kata Allah SWT. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Berbuat baik kepada kedua orang tuanya tetap. Ini yang perlu dipahami dengan baik. Ketika orang tua berbuat kesyirikan, maka kewajiban kita apa? Menasihati, mendakwahi dengan cara yang baik. Sampaikan dengan cara yang baik, dakwahi. Dan tetap berbuat baik. Dan bahkan kita doakan orang tua itu agar mendapatkan hidayah. Abu Hurairah datang kepada Nabi SAW minta, wahai Rasul, doakan ibu saya yang masih musyrik. Didoakan oleh Nabi, kemudian masuk Islam. Termasuk Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ketika Fathul Mekah datang dengan bapaknya. Datang dengan bapaknya menghadap Rasul. Doakan wahai Rasul, ini bapak saya ini udah sepuh ini. Didoa, kemudian apa? Masuk Islam, alhamdulillah. Maka di sini bisa kita lihat bagaimana kita dalam hal ini apa? Ketika orang tua misalnya melakukan kesyirikan, mungkin orang tua itu tidak tahu, tidak paham, belum paham. Sampaikan dengan cara yang baik. Kemudian doakan orang tua, tetap berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Dengan itu mudah-mudahan orang tua mendengarkan kita berbicara. Kalau kita berbuat baik sama orang tua, santun sama orang tua, maka kita akan mudah mendakwahinya. Tapi kalau kita tidak hormat sama orang tua, sulit. Kalau kita anaknya manut, nurut, orang tua akan bisa dinasehati. Tapi kalau kita suka bangkang, nggak mungkin. Cara kita berbicara dengan orang tua gimana caranya? Jangan lebih tinggi pula suara kita. Mentang-mentang kita sarjana misalnya, orang tua kita enggak sekolah, terus kita merasa lebih hebat, enggak boleh. Itu durhaka. Merasa lebih hebat daripada orang tua walaupun Anda tinggi titelnya. Bukan itu tujuan belajar. Punya titel tinggi untuk hormat sama orang tua, bukan merasa lebih hebat daripada orang tua. Maka mestinya kalau kita tahu orang tua kita masih melakukan kesyirikan, mestinya kita nangis ya. Mestinya kita apa? Terharu. Bagaimana kalau orang tua saya mati dalam keadaan musyrik? Mestinya Anda terus berjuang nasihatin. Gimana caranya? Berpikir keras. Gimana orang tua itu dapat hidayah, meninggalkan perbuatan syirik tersebut? Doakan setiap waktu. Bagaimana caranya agar mereka mendapat hidayah? Begitu ya. Ini anak yang baik ya. Apa hukum melewati orang yang salat? Berapa jarak yang diperbolehkan? Ya tentunya menurut jumhur para ulama tentunya ya, disunahkan kita salat menghadap sutroh ya. Kemudian kalau kita lewat di belakang sutroh enggak apa-apa. Tapi kalau seandainya orang yang salat di hadapan kita enggak pakai sutroh, gimana? Ya kita memperkirakan saja. Kita tidak melewati tempat sujudnya. Begitu kata para ulama ya. Kita tidak melewati tempat sujudnya. Ya. Dan kalau bisa kita cari jalan selain itu, tentunya itu lebih baik. Lewat belakangnya. Itu. Nah, wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.